Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sabina Raihani dengan NPM 13424160090. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, nilai dan moral dari dosen pengampu Ibu Nurmaliah MPD. Nah, di sini ada lembar kerja mahasiswa dari PGSD. Yang pertama, analisis konsep. Analisis konsep pertanyaannya adalah jelaskan perbedaan nilai, moral, dan norma dalam konteks pendidikan di SD. Jawaban dari saya, dalam konteks pendidikan di SD, nilai, norma, dan moral memiliki perbedaan, yaitu nilai adalah prinsip dasar yang dianggap baik. Jikanya norma adalah aturan perilaku yang mengikat di lingkungan sekolah. Jika norma adalah penerapan nilai dalam perbuatan. Jadi, misalnya kita mau menjelaskan kepada anak SD, perbedaan dari nilai dan norma itu seperti nilai adalah tujuan permainan. Misalnya, bermainlah dengan adil. Jika norma adalah aturan dari permainan tersebut. Misalnya, dilarang mendorong teman. Kalau moral adalah tindakan yang kamu lakukan saat bermain. Misalnya, saat teman jatuh, kamu menghentikan permainan dan membantunya. Konsep ini diajarkan di SD agar anak-anak memahami bahwa nilai membentuk norma dan keduanya harus tercermin dalam moralitas. Pertanyaan kedua, mengapa proyek sosial efektif dalam menanamkan nilai pada siswa SD? Proyek sosial efektif dalam menanamkan nilai pada siswa SD juga karena beberapa hal. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Proyek sosial itu kan harus praktek secara langsung. Nah, itu kenapa? Jadi menghubungkan pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata sehari-hari. Jadi anak-anak tuh paham karena dia sudah langsung terjun ke lapangannya. Jadi dia tahu gitu. Nah, yang kedua, mendorong kolaboritas dan kepedulian. Proyek sosial dapat memberikan siswa rasa kepemilikan terhadap isu-isu di sekitar mereka dan menumbuhkan rasa bahwa mereka dapat membuat perbedaan. Mereka belajar untuk peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Nah, yang poin ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab. Dengan adanya kita memberikan proyek sosial tersebut, mereka merasa bahwa mereka harus bertanggung jawab pada proyek yang harus mereka kerjakan tersebut. Jadi, misalnya kan disuruh membuang sampah. Jadi, mereka harus bertanggung jawab bahwa mereka itu harus selalu membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada rasa tanggung jawab di dalam diri siswa. Yang keempat, melatih pemecahan masalah. Siswa jika diberikan proyek sosial pasti dihadapkan pada tantangan nyata yang mendorong mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan mencari solusi sebagai sebuah tim. Jadi adanya tantangan tersebut, siswa mampu berpikir kritis agar memecahkan masalahnya. Nah, yang terakhir, meningkatkan keterlibatan dan rasa percaya diri. Adanya keterlibatan siswa secara langsung pada proyek tersebut dan siswa percaya diri bahwa dirinya tuh bisa untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, selanjutnya adalah B yaitu perencanaan proyek sosial. Berarti kita harus merencanakan tentang proyek sosial. Yang pertama, untuk perencanaan proyek sosial ini kita harus menentukan tema proyeknya. Di sini saya mengambil tema proyek Tanamanku Pelindungku. Lalu selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini memuat nilai, norma, dan moral. Dari sini ada aspek dan tujuan yang ingin dicapai. Dari nilai saya mengharapkan adanya sikap menghargai dan mencintai ciptaan Tuhan, kepedulian, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jika di norma, itu mematuhi aturan, bekerja sama, dan melaksanakan hak dan kewajiban. Jikanya moral ada empati, tolong-menolong, dan bersikap jujur. Lalu selanjutnya adalah kegiatan proyek PJBL. Yang pertama ada pertanyaan dan diskusi mengenai tanaman. Berarti anak-anak disuruh untuk berdiskusi dulu nih tentang tanaman-tanaman apa yang ada di sekitarnya. Jadi ini seperti pertanyaan pemantik, mendorong siswa untuk berpikir. Contoh di sini ada tanaman apa yang berada di sekitar kita. Atau kalian menyukai tanaman seperti apa? Apakah bunga, sayuran, ataupun tanaman-tanaman yang lain? Yang kedua, membuat perjanjian sederhana. Nah, membuat perjanjian sederhana ini agar siswa berjanji
dan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Di sini ada beberapa contoh perjanjian tanamanku pelindungku. Contoh. Judul tema dari perjanjian ini adalah aturan kebun. Jadi ada beberapa aturan kebun. Yang pertama, aku berjanji akan bertanggung jawab untuk merawatnya setiap hari. Aku berjanji untuk menghormati semua tanaman di sekitarku. Tidak adanya mematahkan pohon, merusak, memetik bunga, ataupun memetik daun-daun yang ada. Lalu terakhir, aku berjanji akan mematuhi semua aturan kebun yang sudah kami buat. Nah, seperti itu untuk perjanjiannya. Perjanjiannya bisa di kertas, lalu anak-anak menandatanganinya, ataupun menjiplak pakai jari jempol gini, dia ada tinta terus dijiplak gitu, biar akurat bahwa ini perjanjian yang telah dibuat anak-anak. Lalu yang ketiga, perencanaan bersama. Nah, perencanaan bersama ini membuat jadwal piket. Membuat jadwal piket itu yang seperti membersihkan tanaman, menyiram tanaman, dan lain-lain. Kalau ada pembagian kelompok ini untuk membuat poster yang bertemakan poster itu adalah manfaat tanamanku. Jadi masing-masing anak kan memiliki tanamannya masing-masing. Jadi anak-anak tuh dibuat secara berkelompok 2-3 orang untuk meletakkan manfaat masing-masing tanaman yang mereka miliki di poster tersebut. Jadi anak-anak tahu bahwa manfaat tanaman yang mereka tanam itu apa. Nah, selanjutnya ada menentukan waktu itu misalnya 3 minggu. Jadi anak-anak menanam tanaman itu 3 minggu dan melihat bahwa apa saja sih perkembangan yang terjadi pada tanaman tersebut. Di akhir akan ada presentasi manfaat tanamanku. Lalu yang keempat, pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan tugasnya nih ada lumayan banyak. Yang pertama, siswa membuat dan mendekorasi pot daur ulang dari sampah. Jadi siswa itu membuat pot agar nanti mereka meletakkan tanaman mereka di pot dari sampah itu, dari botol bekas gitu. Lalu siswa menyiapkan media, tanah, tanaman, dan air. Jadi siswa dari rumah itu telah menyiapkan tanah, tanaman, dan airnya untuk dibawa ke sekolah. Lalu siswa memindahkan bibit tanaman mereka ke dalam pot untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya siswa sendiri yang melakukan pemindahan antara pot yang kecil itu ke pot yang lebih besar. Jadi dia merasakan bahwa ini tanamanku nih, jadi dia agak percaya diri untuk merawatnya. Jadi dia harus bertanggung jawab pada tanaman itu sejak mereka memiliki tanaman itu. Lalu selanjutnya, setelah mereka menanam, mereka menyiramnya juga untuk pertama kali pada hari pertama. Lalu siswa mengikuti aturan jadwal piketnya dari hari pertama sampai 3 minggu ke depan. Yang terakhir, siswa harus mencatat pertumbuhan yang terjadi setiap harinya agar tahu progresnya dan bisa mempresentasikannya nanti. Lalu yang kelima, pengumpulan data dan hasil. Nah, pengumpulan data dan hasil yang telah ditetapkan itu tadi yang hari pertama, pencatatan hari pertama sampai 3 minggu ke depan. Jadi harus dicatat apa saja sih yang terjadi di tanaman tersebut. Apakah tanamannya menjadi lebih mekar, bunganya menjadi lebih bagus, ataupun malah menjadi layu. Dokumentasi selama proses tanaman. Dokumentasi ini bisa saja dari tanamannya langsung ataupun meminta guru untuk memfoto tanamannya. Lalu ada yang terakhir, pengumpulan data hasil itu poster yang telah dibuat bertemakan manfaat tanamanku. Yang keenam, anak-anak mempresentasikan hasil yang telah disiapkan tadi. Siswa menyiapkan tanaman yang telah mereka tanam. Jadi siswa membawa tanaman mereka, membawa poster manfaat tanamanku, lalu mempresentasikan tanaman tersebut di depan teman dan guru. Mereka menjelaskan manfaat atau penggunaan, perkembangannya setelah 3 minggu, dan hasil yang diperoleh dari tanamannya. Misalnya itu kayak mereka menanam sayuran sawi. Jadi manfaat sawi itu apa? Perkembangan setelah 3 minggu itu bagaimana? Dan hasil yang diperolehnya apa? Misalnya dari bibit kecil menjadi bunga atau daun yang lebih besar, tanaman yang lebih tua gitu. Yang terakhir, ada refleksi. Jadi anak-anak
diberi pertanyaan setelah presentasi tersebut. Misalnya, apakah kalian ingat aturan kebun yang telah kita buat? Sekarang lihatlah pot kalian, apakah tanaman kalian sehat atau malah sebaliknya, malah layu gitu. Jadi anak-anak berpikir, oh sepertinya tanamanku ini layu deh, jadi apa ya kesalahanku, kenapa jadi layu seperti itu. Atau ceritakan tantangan apa yang paling sulit dalam proyek tanamanku pelindungku ini. Satu hal yang paling penting, sebutkan satu hal yang paling penting yang kamu pelajari dari proyek ini dan akan kamu praktekkan di sekolah, misalnya seperti itu. Terakhir, sebagai penutup, guru dapat mengatakan pada siswa seperti ini: setiap janji yang kalian tepati hari ini adalah bekal untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab di masa depan. Mari kita teruskan semangat tanggung jawab dan kedisiplinan ini dimanapun kita berada. Nah, selanjutnya ada proyek yang dihasilkan. Proyek yang dihasilkan dari tanamanku pelindungku itu ada poster manfaat tanaman, taman mini di sekitar sekolah, foto dan video dokumentasi kegiatannya. Untuk instrumen penilaian dari sikap. Penilaian sikap, bagaimana perilaku siswa selama proyek berlangsung. Di sini ada 1, 2, 3, 4 poin. Jika poin 4 itu menunjukkan sikap tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, peduli, dan berempati. Tetapi jika mendapatkan poin 3, biasanya yang menunjukkan sikap baik, meskipun sesekali perlu diingatkan. Jika poin 2, sering perlu diingatkan untuk bersikap sesuai aturan. Nah, yang paling buruk itu adalah sering melanggar dan tidak bertanggung jawab pada tanamannya. Lalu selanjutnya ada penilaian keterlibatan siswa. Apakah siswa itu sering terlibat dalam semua proyeknya? Dari pertama mereka berdiskusi sampai refleksi. Ada paskor juga. Kalau 4 yang sangat baik, secara aktif terlibat dalam semua tahapan proyek, diskusi, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi tadi, dan menunjukkan inisiatif yang sangat tinggi. Kalau baik, terlibat dalam sebagian besar dari kegiatan proyek dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Jika 2, cukup terlibat hanya jika diminta atau dipimpin, menunjukkan sedikit inisiatif. Jika terakhir, 1 yang perlu bimbingan, tidak terlibat atau berpartisipasi dalam proyek, memerlukan dorongan terus-menerus. Nah, anak-anak ini harus didorong terus untuk bisa terlibat dalam proyeknya. Lalu adalah penilaian kerjasama. Penilaian kerjasama yang paling bagus itu adalah 4, secara proaktif membantu teman dan tim, misalnya dalam menyiram, membersihkan, membuat poster, menunjukkan sikap gotong royong, dan empati yang tinggi. Kalau yang 3, bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan bersedia membantu jika dimintanya. Jika tidak ada yang meminta, siswa ini nggak mau, kayak ogah-ogahan gitu loh. Nah, yang kedua, bekerja sama seadanya. Jadi kalau ada yang perlu banget, dia nggak mau. Hanya fokus pada tugasnya sendiri. Jadi kalau tugas lain itu merasa ini tugas tim aja juga, jadi dilemparnya ke orang lain, kayak rasa males. Nah, jadi dia mengerjakan tugasnya sendiri aja, kadang mau mengerjakan tugas orang lain gitu. Kurangnya kerjasama tim. Yang perlu bimbingan, menghindari kerjasama atau menimbulkan konflik dalam kelompok yang paling bermasalah dan perlu bimbingan. Penilaian keberanian dan berpendapat. Skor 4, secara spontan dan percaya diri menyampaikan ide atau jawaban saat diskusi dan presentasi. Nah, siswa yang mendapatkan poin 4 ini sangat percaya diri untuk menjelaskan apa sih pendapat yang ada atau ide yang mereka miliki. Lalu yang ketiga, mau berpendapat atau menjawab ketika ditanya. Mampu menyampaikan ide dengan cukup jelas. Idenya ada, tetapi siswa ini harus ditanya dulu apakah kamu memiliki ide, baru dia memberikan jawabannya. Kalau yang nomor 2, cukup berpendapat hanya jika didorong atau sangat terpaksa. Munyak ada tapi dipaksa benar, ini
kalau nggak dipaksa banget dia nggak mau, kayak agak malas. Yang terakhir, perlu bimbingan, tidak berani berpendapat, diam saat diskusi dan presentasi, jadi kayaknya berdiam aja, kadang mau ada partisipasi aktif gitu. Nah, dari penilaian produk akhirnya tuh apakah tanamannya sehat, terawat, dan poster dibuat dengan informasi yang akurat, kreatif, dan rapi sesuai tema. Jadi tanamannya itu sudah bagus, posternya juga sangat menarik, bagus, informatif juga. Kalau ketiga, tanaman sehat, terawat, dan poster memiliki informasi yang cukup jelas dan rapi. Kalau yang 4 itu sangat bagus, yang paling bagus lah gitu. Kalau yang nomor 3 ini agak kurang, mungkin ada apa ya, misalnya daunnya mungkin agak sedikit layu, ataupun kerapian dari tanamannya itu ada yang agak kotor-kotor, ataupun posternya yang gimana gitu. Kalau yang 2 cukup baik, yang cukup, tanaman kurang terawat, agak layu, jadi kayak lebih layu gitu, juga kayak kekurangan air, agak kering, mungkin tanahnya yang agak kering gitu. Atau poster kurang rapi dan informatif. Yang terakhir yang perlu bimbingan, tanaman mati. Kalau tanaman mati itu udah beberapa hari nggak disiram, jadi nggak mungkin tidak mendapatkan cahaya matahari ataupun air yang tidak mencukupi, dan tidak mampu menyelesaikan posternya pada tuntung juga nggak selesai posternya. Nah, yang terakhir, refleksi mahasiswa. Nah, dari terakhir ada 2 pertanyaan. Ya, ada 2 pertanyaan. Nilai apa yang menurut Anda paling penting untuk ditanamkan di SD melalui proyek sosial? Mengapa? Katanya. Sini ada jawabannya. Dari proyek Tanamanku Pelindungku, itu yang paling utama ada 2 sebenarnya, yaitu tanggung jawab dan kedisiplinan. Nilai ini diwujudkan karena proyek ini menugaskan siswa untuk menjadi pelindung langsung dari tanaman hidup gitu. Tanggung jawab mengajarkan siswa tentang sebab akibat secara konkret jika mereka tidak menyiram tanaman. Jika mereka tidak menyiram tanaman, maka tanaman akan layu. Jika sebaliknya, jika mereka mencintai tanaman tersebut, merawatnya, membersihkannya, menyayanginya, maka tanaman itu akan tumbuh sehat. Jadi siswa tahu nih tanggung jawabnya jika mereka tidak melaksanakan tugas yang telah direncanakan. Tanggung jawab juga memastikan bahwa siswa tidak hanya berjanji, tetapi juga berkomitmen terhadap perjanjian yang telah dibuat. Kan tadi ada aturan kebun. Nah, jadi mereka harus bertanggung jawab tentang aturan kebun yang telah mereka tanda tangani tersebut. Lalu ada kedisiplinan. Kedisiplinan mengajarkan siswa untuk menjalankan tugas perawatan seperti menyiram dan membersihkan tanaman pada waktu yang tepat. Jadi saat mereka datang ke sekolahan, mereka harus menyiram tanaman. Terus saat mereka pulang sekolah harus menyiram tanaman lagi sesuai jadwalnya. Lalu ada membersihkan tanaman setelah mereka menggunakan alat-alat yang telah mereka gunakan, mereka harus menyiram tanaman itu lagi. Jadi ada nilai kedisiplinan yang perlu dilakukan agar agar tanaman itu tuh tidak mati atau layu. Dengan menanamkan tanggung jawab dan kedisiplinan pada proyek Tanamanku Pelindungku, memastikan bahwa anak tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga mengalami transformasi karakter, di mana mereka menghargai komitmen, memahami konsekuensi, dan mampu bertindak secara konsisten demi kebaikan lingkungan. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana peran guru dalam memastikan nilai dan moral benar-benar dipraktikkan siswa dalam proyek? Ada beberapa hal yang bisa guru lakukan agar siswa melakukan nilai dan moral dalam proyek. Misalnya, guru menunjukkan cara yang benar dan hati-hati dalam merawat tanaman, dari mencabut dari akarnya, membersihkan tanamannya, menyiram tanamannya, dan lain-lain, agar siswa mengikuti, oh berarti aku harus menyiram tanaman sesuai jadwalnya, ataupun membersihkan tanaman, merapikan barang-barang yang telah aku pakai. Lalu guru bisa berbicara mengenai pentingnya tanaman dengan bahasa yang penuh empati atau lemah lembut, menunjukkan kepedulian terhadap setiap pot sehingga siswa mencontoh sikap tersebut. Guru secara konsisten mencatat perilaku siswa yang menunjukkan tanggung jawab, misalnya yang tadi piket tanpa diingatkan, atau kedisiplinan merapikan yang telah digunakan, seperti itu. Jadi anak-anak paham, oh guru
ibu guru nih merapikan tanaman, membersihkan alat yang telah digunakan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Berarti aku juga harus melakukan hal yang sama dengan yang guruku lakukan. Lalu yang terakhir, guru bisa memberikan pujian kepada siswa, menunjukkan sikap tanggung jawab yang tinggi. Misalnya, terima kasih Ani, kamu menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa karena kamu ingat menyiram tanaman. Misalnya jika terjadi pelanggaran nilai dan moral, merusak pot, nah guru harus segera memberikan teguran atau bimbingan, menjelaskan pada siswa bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Bisa saja nanti misalnya tanaman itu merasa kesakitan ataupun mati dan layu jika dirusak potnya. Nah, mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan tentang LKM saya yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.